presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Jangan pernah melawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dengan channel Bang Ompong TV. Kali ini channel Bang Ompong TV akan menyajikan tentang blunder-blunder yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo Capres Paslon nomor 3. Bang Ompong TV akan mengambil referensi dari channel Badut Politik. Bagaimana videonya? Yuk kita ikuti bersama-sama. Elektabilitas Ganjar terjun payung imbas nyerang Pak Jokowi. LSI DDCM menganalisis secara khusus menurunnya elektabilitas Ganjar Mahfud yang menurun sejak 3 bulan terakhir, dan salah satu penyebabnya karena sering mengeluarkan narasi menyerang ke Presiden Jokowi. Faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Jangan pernah melawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Pak Bambang Pacul ini. Pak Jokowi itu orang baik. Tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu tinggi. Kalau menyerang Pak Jokowi ya nanti pasti akan dihakimi oleh publik yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Nah, ini adalah blunder yang mungkin cukup signifikan ini. Harapan Garuda Muda untuk tampil perdana di Piala Dunia U20 pupus sudah. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah. Gelombang kekecewaan pun ditunjukkan banyak pihak, mulai dari pemain, ofisial, hingga masyarakat pecinta bola. Namun kekecewaan itu tidak dilampiaskan pada Ketum PSSI Erick Thohir, melainkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Figur potensial capres di pemilu 2024 itu sebelumnya menolak kehadiran timnas Israel untuk bertanding di Indonesia dalam ajang Piala Dunia U20. Luapan kekecewaan pun tak lagi terbendung. Sejumlah pemain timnas Indonesia U20 menuliskan komentar di kolom Instagram Ganjar Pranowo. Mereka menganggap Ganjar telah mengubur mimpi mereka untuk tampil dalam ajang bergengsi itu. Ingatkah kamu kejadian tahun lalu? Kau kubur mimpi kami di Piala Dunia. Sekarang gantian kami kubur mimpimu untuk menjadi presiden Indonesia. Pernyataan Ganjar yang menolak timnas Israel bertanding di Indonesia ini berakibat FIFA mencabut izin penyelenggaraan sepak bola di Indonesia. Banyak yang kecewa, terutama para pemain muda dan juga stakeholder yang sudah mempersiapkan diri untuk mendukung ajang kegiatan tersebut. Nah, ini menjadi ajang balas dendam untuk Ganjar Pranowo. Bahkan sudah ada lagu, dulu kamu mengubur mimpiku, sekarang giliran kami mengubur mimpimu. Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto. Delok quick kon aku dadi kelingan ono uang sing ngomong ngene. Lah wong aku kok dipasangke karo PSI iki sapa? Lepot. Resik. Ya tak boleh kabar. Blunder berikutnya yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo adalah merendahkan eksistensi dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Walaupun tidak setuju, sebetulnya calon pemimpin negara tidak perlu berbicara seperti itu. Ya, bagaimana caranya agar tidak menyinggung orang lain dan tidak kelihatan arogan. Nah, ini akan menjadi perhatian masyarakat luas. Kalau pemimpinnya omongan yang suka merendahkan orang lain dan arogan, ini pasti akan dihindari. Harus menurut apa yang ditugasi oleh partai kepada dia. Ngomongin soal petugas partai, kalau seandainya ada gelar penghargaan dari petugas partai, pasti nanti bakal dimenangkan oleh sosok nama Ganjar Pranowo. Beliau menangkan kursi gubernur Jawa Tengah memang dengan dukungan dari suara rakyat, tapi kalau urusannya udah memilih antara keinginan rakyat atau keinginan partai, jelas sebagai petugas partai yang baik, beliau akan lebih mengutamakan keinginan partai. Dan ini bukan di belakang, tapi sudah beliau buktikan. Bahkan berseberangan dengan sosok sekelas presiden aja berani lakukan. Saat Presiden Jokowi sangat mendukung Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Ganjar sebagai gubernur yang mana adalah perpanjangan tangan dari presiden justru bertolak belakang dan berani menolak perhelatan tersebut dikarenakan tanggung jawab yang besar mengenai konstitusional partainya. Kalau partai menolak, ya petugas partai yang baik harus bersuara dong. Terserah masyarakat mau bilang apa. Anda bisa mengeluarkan statement Mas? Tidak. Bu Megawati aja udah mengakui Pak Ganjar, sampai Ketum PDIP ini telah memberikan restu kepada beliau. Bagi Bu Megawati, Pak Ganjar sudah lolos uji loyalitas. Dari sekian banyak kader partai manapun, cuma Ganjar yang dapat baliho viral bertulisan. Nah, nggak salah dong kalau bilang beliau petugas partai cocok disandang oleh Pak Ganjar. Jadi buat yang mau ngelobi Pak Ganjar, baiknya lobby dulu partainya. Kalau partainya bilang oke, tenang aja deh, beliau udah pasti oke kok. Tapi kalau partainya bilang Wah, kalau pernyataan presiden itu petugas partai ya sangat berbahaya sekali. Karena presiden itu sebetulnya bukan petugas partai, tapi petugas rakyat. Presiden harus mengemban amanat rakyat, bukan mengemban amanat partai. Tidak ada yang dihasilkan, atau paling tidak hasilnya dinilai masih jauh dari yang diharapkan. Dan kalau kemudian seperti itu, kenapa harus diberi kepercayaan lagi? 10 tahun saja sudah diakui tidak banyak yang bisa dilakukan. Kenapa rakyat harus percaya lagi, kasih kepercayaan 5 tahun lagi? Sepertinya menunggu aktor yang namanya Ganjar. Nah, ini adalah video jalanan rusak di Jawa Tengah, di mana Jawa Tengah itu kan dipimpin oleh Ganjar Pranowo. Maka saya tadi bilang, kalau regulasi sudah, kelembagaan dan sistem sudah, maka tinggal aktor, Mbak. Maka kemudian kalau Anda cerita kepercayaan, aktor ini sangat menentukan. Banyak kepala daerah, bupati, wali kota, atau mungkin menteri
atau presiden, wakil presiden event itu, dan kemudian ada persoalan, siapa yang mengambil inisiatif untuk menyelesaikan itu? Anda mau katakan bahwa selama ini aktornya yaitu Presiden Jokowi tidak cukup bisa melakukan itu dan akan berbeda kalau aktornya Anda? Saya kira iya. Oh man. Gak bahaya, Pak. Nah, di sini Ganjar Pranowo ini sangat arogan sekali. Dia merendahkan kekuatan dari Presiden Jokowi. Belum tentu dia itu juga bisa se-power Jokowi. Nah, ini akan menjadi perhatian masyarakat. Sebagai calon presiden, sebetulnya tidak perlu bilang begitu. Kan masyarakat bisa menilai track record dia memimpin Jawa Tengah itu seperti apa. Hati kalau berbohong nih. Dimarahin Pak Ganjar Pranowo loh. Ketik aja UMR terendah di Indonesia, pasti Jateng, wes. Lillahi ta'ala, udah pakai lillahi ta'ala lah. Terendah di Indonesia, Jawa Tengah. 10 daerah dengan UMK 2024 terendah se-Indonesia. Banjarnegara, Wonogiri, Sragen pasti ada. Lihat, loh, Banjarnegara, Wonogiri, Sragen tuh, lihat. Tidak mengada-ngada, bro. Nah, ini netizen mengkritisi tentang rendahnya UMR di Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Gubernur Ganjar Pranowo. Film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno? Wong saya suka kok. Nah, kalau calon pemimpin negara menyukai film porno dan merasa seperti tidak ada yang bersalah, itu ya ini blunder banget ini. Ya kalau memang senang ya tidak usah diucapkan ya, di belakang layar saja ya Pak Ganjar ya. Jadi ini memang membuat blunder. Calon pemimpin negara suka nonton film porno, ya, nanti rasanya jadi apa Pak? Pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Namanya lawan politik, walaupun kinerja 02 itu bagus, tetap di mata lawan politik itu nilainya jeblok. Nah, ini yang menjadi blunder. Coba paslon 01, 03 itu mungkin tidak membayangkan apa yang dia bilang, apa yang dia katakan. Keluarga ya, seluruh keluarganya Kementerian Pertahanan ini pasti akan marah mendengar ini, ya kan? Nah, efeknya apa? Dia akan dihakimi pada saat pencoblosan. Nah, blunder-blunder seperti ini kadang-kadang memang tidak disadari oleh paslon.